Dihubungkan dengan true water atau air minum yang berkualitas. Pasti seperti di gambar, kita selalu ingin mendapatkan air yang memang dikonsumsi dengan sangat sangat baik kualitasnya. Kita nggak mau asal konsumsi air yang tidak layak, ya. Jadi sangat penting sekali memilah-milah, Bapak Ibu leader sekalian, mana fungsi air yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita semua. Dan kalau melihat lebih jauh lagi, tipe air ini dibagi dua, Bapak Ibu sekalian. Ada air bersih dan ada air minum. Untuk air bersih, ini adalah air yang memang layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Jadi belum bisa langsung konsumsi, seperti air pump ataupun blond water yang ada di apartemen. Untuk air minum yang bisa langsung diminum, itu memang sudah standar menjadi sebagai air layak minum. Contohnya seperti air kemasan atau air yang dari keran yang sudah melalui filtrasi. Ya, Nah, Mas Yunan, ya, jadi banyak macamnya, Mas, betul. Halo, Mas Mirza. halo. Ya. Ya. Jadi tadi kita pasti butuh air ya. Betul. Kemudian karena dilihat air bisa membuat kita jauh lebih sehat dan gitu. Betul. Dan tapi bukan sembarang air nih, air yang kita butuhkan ternyata harus ada kualitasnya gitu ya. Betul. Nah, dari Mas Yunan ini tadi nyampein bahwasanya airnya bukan sembarang air. Betul. Jadi ada dua tipe air. Tipe airnya adalah air bersih dan juga air minum nih, Mas Yunan itu ya. Jadi benar-benar nih dan ini bedanya signifikan ya antara perbedaan antara air bersih saja dengan air yang dapat diminum. Tapi kalau air yang dapat diminum itu seharusnya sudah air bersih kan, Mas? Betul. Namun memang kadang air bersih itu, Mas Mirza, belum tentu layak buat digunakan. Nah, kira-kira apa aja tuh air bersih yang belum layak digunakan? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Sip. Ya, Mas Yunan mungkin saya bisa tambahkan ya buat boleh. Mohon maaf kameranya, wifi-nya saya lagi nih. Jadi air bersih ini yang sesuai dengan Permenkes ya, Mas Yunan, Mas Mirza, peraturan Permenkes tentang kesehatan air bersih. Jadi air yang sudah diolah baku oleh suatu sistem, contoh kayak di PDAM atau water plant, sehingga memenuhi standar kesehatan sebagai baku air bersih, begitu informasinya. Nah, apakah layak diminum? Belum bisa layak minum karena pengertiannya adalah air yang memang sudah dibuat hanya untuk sebagai air bersih, bukan sebagai air minum, tapi sudah diolah sedemikian rupa sesuai standar Permenkes Kesehatan untuk baku sebagai air bersih yang sudah diolah untuk dalam PDAM atau plant water yang ada di perumahan atau di apartemen seperti itu, Mas dan Bapak Ibu semuanya. Saya tambahkan itu. Makasih. Oke, clear Mas Asril. Ya, oke. Itu tadi tipe airnya dan juga sudah ditambahkan informasi yang saya yakin menarik buat nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di knowledge-nya. Berikutnya untuk tipe air minum yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Dan saya yakin juga di area West juga sudah sering menemukan ya. Jadi ada 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bentuknya air mineral, atau air RO, dan isi ulang. Saya singkat saja. Untuk yang air mineral pasti air yang sudah ada proses filtrasi yang sempurna, sehingga masih ada mineral yang baik untuk tubuh kita nanti, gitu ya. Namun kalau RO, itu adalah air hasil dari pengolahan yang memang hanya merubah rasanya saja. Biasanya dilakukan untuk air-air yang agak payau atau agak asin menggunakan teknik RO sehingga airnya menjadi tawar. Ya, seperti itu di market. Atau yang terakhir, yang Bapak Ibu sering juga temukan di sekitarnya, air isi ulang gitu ya. Ini adalah proses ya yang memang merubah dari air yang sebelumnya belum layak minum jadi siap minum. Namun untuk jaminan apakah kualitas itu isi ulang galonnya baik atau tidak, itu si pemilik belum bisa memastikan. Karena memang sebetulnya yang bisa kita kontrol adalah air yang memang kita tahu ya sumbernya seperti apa, berasal dari mana, itu yang jauh lebih aman, Bapak Ibu sekalian. Dan berhubungan dengan sumber air, di Indonesia itu juga ada 3 jenis macam sumber air, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah PDAM, yang kedua water treatment plant, ini biasanya ada di perkantoran ataupun apartemen, dan yang ketiga air tanah. Memang ini juga masih beberapa digunakan oleh orang-orang kita sebagai salah satu sumber air di rumahnya. Berhubungan dengan syarat air layak minum, ini sudah tidak bisa tawar-tawar lagi, harus melalui 3 syarat yang di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah tidak boleh ada kandungan bakteri dan virusnya pasti, dan juga bebas kontaminasi logam, dan terakhir harus media sumber air yang aman. Tidak ada kebocoran, tidak ada perubahan kualitas, sehingga ini sudah merupakan syarat mutlak. Kalau tadi Bang Asril info, syarat air ini sudah ditentukan di Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan, sehingga sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar, dan memang ini menjadikan syarat apakah air itu jadi layak minum atau tidak, gitu ya. Banyak memang virus atau kuman masih mungkin terbawa di air yang masuk atau jadi sumber air di rumah kita. Contohnya ada 4, Bapak Ibu leader dan IBO sekalian. Yang pertama masih terbawa timahnya, kadang juga ada kaporitnya, beberapa ada E. coli-nya, atau misalnya ada permasalahan dengan split tank-nya sehingga bocor, itu mungkin terbawa bakteri dari feces. Dan ini juga akibatnya menyeramkan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa ada yang meningkatkan risiko penyakit ginjal, Mas Mirza, juga ada mengakibatkan diare, demam, dan pesah berdarah. Jadi maunya sehat tadi ya Mas, malah jadi sakit gitu ya, karena sembarangan memilih sumber air. Begitu. Dan kayaknya kalau yang E. coli ini yang sering ya sepertinya ya kalau kita lihat, dan menjadi satu tolak ukur ketika kita mengecek ya kondisi air gitu ya. Betul, karena kan kalau zaman dulu kita sekolah Mas Mirza ya, masih ingat ya, minimal kan jarak antara split tank dengan sumber air 30 meter kalau saya nggak salah. Iya. Kan sekarang karena sudah padat penduduk, itu diabaikan, makanya kita harus pilah-pilah sumber air mana yang layak dijadikan sebagai sumber air minum, begitu. Ya. Lanjut, kenapa solusinya e-spring? Karena tadi kita bahas di antara tipe-tipe air yang memang beredar di market kita, itu banyak ya pilihannya Bapak Ibu sekarang ya. Namun sekarang di kita pilihannya nih, mau yang benar-benar aman atau ingin yang tidak aman gitu ya. Nah, solusi di sini kita memiliki konsep True Water yang memang dibawa e-spring sejak pertama kali kita masuk di Indonesia. Jadi yang pertama adalah air yang disediakan e-spring tidak air panas dan dingin serta memiliki rasa, namun memiliki kandungan mineral alami yang penting untuk tubuh kita. Dan air yang dihasilkan oleh e-spring ini melewati pengetatan teknologi modern dan sertifikasi lengkap serta sudah dipatenkan. Nah, ngomong-ngomong soal sertifikasi, teknologi, dan paten, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di slide berikutnya. Namun sebagai informasi di awal, Bapak Ibu sekalian, untuk sumber air yang memang disyaratkan ya untuk memasang e-spring, ini memang ada beberapa kondisi di lapangan. Kalau tadi kita flashback ya ke slide berikutnya, memang kalau sumber air layak minum itu harus dilihat dulu. Mengapa air tanah atau sumur tidak direkomendasikan oleh kami, Bapak Ibu sekalian? Karena memang air tanah ini sifatnya dinamis dan tidak masuk dalam kategori air bersih yang tadi diatur di Permenkes ya untuk air bakunya. Dan juga yang kedua, filter yang ada di e-spring ini nggak didesain untuk menyaring air tanah, meskipun sudah menggunakan tabung pre-filter. Karena kan memang tabung pre-filter di luar ini kita tidak bisa menjamin ya apakah kapasitasnya, kemampuannya itu bisa masih memenuhi standar yang diberikan untuk sumber air yang bisa diolah oleh e-spring. Dan terakhir, kualitas dan penggunaan air tanah itu selalu berubah. Dari musimnya juga bisa berubah, kondisi tanah sekitar yang mungkin sudah berpolusi akibat sampah padat, itu juga akan merubah kualitas air tanah atau sumur yang kita jadikan sebagai sumber e-spring nanti. Oleh karena itu, saran kami, jika Bapak Ibu ingin memasang e-spring dengan sumber air tanah atau air sumur, itu harus melalui serangkaian pengecekan yang teratur.
Dan juga jika sudah ada perubahan rasa, bau, ada kejernihan, mohon jangan diminum dulu. Dan yang paling pasti, yang kita sangat-sangat highly recommended, itu adalah sumber air yang memang sudah melalui proses kelayakan, ya, yaitu dari PDAM atau Water Treatment Plant yang ada di kantor ataupun yang ada di apartemen. Karena kenapa air PDAM dan WTP ini, seperti di infonya Bang Asril, sudah masuk dalam kategori air bersih dan sudah sesuai dengan standar kesehatan yang ditentukan oleh Permenkes. Jadi sudah tidak ragu lagi, Bapak Ibu sudah tinggal pasangi springnya, posisikan on untuk kerannya, ready to drink. Karena memang filter e-spring ini menfilter air PDAM atau WTP yang sudah menjadi air layak minum. Jadi tadi ya Mas Mirza ya, tinggal tuang gelasnya aja di kerannya, langsung minum Mas, kayak di ADC. Saya masih ingat banget di ADC Medan ya. Yes. Kita memang sediakan. Betul, jadi langsung ready to drink dari kerannya ya. Lanjut, kita lebih dalam lagi ke teknologi yang dimiliki oleh Spring, Bapak Ibu Leader dan IBO Area West. Saat ini kita masih memiliki 4 langkah proses kerja e-spring. Jadi ketika dari PDAM, itu dia akan masuk ke perfilter dulu untuk menyaring partikel besarnya, karena kadang jalur PDAM pun juga masih terbawa ya, lumpur atau tanah yang tipis, itu akan disaring dahulu oleh pre-filter, lalu masuk ke cartridge. Di dalam cartridge ada 2 komponen penting, yaitu carbon block filter dan UV lamp kita. Jadi ini kombinasi, jadi dalam cartridge ini ada blok karbonnya, ada lampu UV-nya. Dan tidak lupa, lengkap ya, dan lengkap juga ya Mas Yunan ya? Sekaligus, betul Mas. Iya, sudah sekaligus. Kalau merek lain Mas, dia harus berlapis-lapis, bertabung-tabung. Kita cukup 1 cartridge sudah bisa menghadirkan 4 langkah filtrasi untuk air layak minum. Itu dia. Yes. Ya. Teknologi juga kita selalu mengedepankan kekinian. Jadi yang pertama kita ada sebutnya e-couple system wireless. Jadi tidak ada kabel Bapak Ibu di dalam cartridge e-spring-nya. Juga memiliki smart chip teknologi Mas Mirja. Jadi otomatis akan membaca kapan pemakaian cartridge harus diganti. Apakah sudah habis 5.000 liter atau jika memang sudah lewat dari setahun, kami sangat merekomendasikan untuk mengganti cartridge-nya. Karena agar kerja dari carbon block filter dan lampu UV-nya masih tetap optimal, begitu Mas. Menarik ya, bisa menghitung semua ininya ya, kalau udah berapa liter jumlahnya gitu ya. Sudah terhitung otomatis, itu hebatnya smart chip. Lalu yang ketiga, carbon block filter, ini juga bukan sembarangan, kita memiliki hak paten, Bapak Ibu Leader dan IBO di West. Lalu juga teknologi lampu UV, ini juga kita memiliki hak patennya. Dan terakhir, fitur instant on UV, ini membuat si e-spring kita ini hemat listrik, Mas Mirza. Karena kalau Bapak Ibu Leader dan IBO di West pernah lihat filtrasi air dengan menggunakan lampu UV, biasanya boros listrik, Mas. Tapi tidak dengan e-spring, karena kami pun juga sudah ada sertifikasi AHAM-nya ya, jadi energy saver. Ya, jadi hemat listrik karena hanya menyala ketika ada air yang masuk di springnya. Bisa menyesuaikan ya. Betul. Dia hanya bekerja lampu UV kalau ada air yang masuk ke proses filtrasi. Proses filtrasi. Ya. Betul. Keren ya, keren banget. Iya, iya. Kita lebih dalam lagi, lebih detail lagi, apa itu smart chip teknologi. Jadi bentuknya seperti chip, Mas, benar-benar chip, Bapak Ibu Leader dan EBO di West Area, sehingga chip ini sangat-sangat tipis ya, ada di dalam bagian cartridge, dan ini hanya bisa terbaca melalui sistem yang kami punya, sehingga kalau Bapak Ibu ada masalah ataupun ada keluhan dengan e-spring-nya, inilah pusat informasi smart chip yang nanti kami akan baca untuk melihat ada masalah atau ada error apa di instalasi cartridge e-spring-nya. Iya, jadi keren banget, Mas. Itu bisa bisa kita lihat juga kendalanya di mana gitu ya. Dan hubungannya adalah IM yang sebelah kanan ya Mas Mirja, Bapak Ibu Leader dan IBO West di West Area. Ini satu modul yang menjadi otaknya. Jadi dia akan menjalankan, memonitor semua proses e-spring dari mulai perhitungan untuk pemakaiannya sudah berapa lama, kapan harus ganti filter,
dan juga sebagai alarm kalau memang terjadi kerusakan atau indikasi error pada instalasi e-springnya. Si IM ini yang memonitor, Mas Mirza. Jadi ini juga hak paten gitu ya. Jadi tidak ada merek lain yang bisa meniru kerja dari si elektrik modul si spring. Gitu. Lanjut, ini juga yang istimewa, Bapak Ibu leader EBO area West. Lampu UV ini kita memancarkan sinar sampai 80 mJ, sehingga untuk kontaminan yang sifatnya bakteri, virus dan lainnya itu keberhasilannya 99,99%. Jadi kalau yang pernah saya informasikan, Mas Mirza dan Bapak Ibu sekalian, itu virus bakterinya lenyap, Mas. Jadi nggak ada sisanya ya. Jadi benar-benar lenyap, karena lampu UV ini memang sifatnya seperti itu. Dia melenyapkan. Jadi bukan membunuh, tapi melenyapkan sehingga jauh lebih sempurna untuk proses menyiapkan virus bakterinya dibandingkan dengan lampu UV pengolah air lainnya. Mikrojoule ya? Betul, mikrojoule, betul Mas. Background-nya IPA atau IPS Mas Mirza dulu? IPA dong. Nah, pasti udah nggak asing ya dengan mikrojoule. Makanya saya nggak asing dan kalau dilihat banget Mas, jadi sudah ada lampu UV-nya nih sih. Berarti sangat ini ya, memancarkannya sangat efektif karena virus aja itu 40 mikrojoule kan. Iya. Otomatis ya kalau dilihat ini persentasenya make sense ya. Iya, 99,9%. Yes, itu dia. Dan menarik nih Bapak Ibu, karena ada UV-nya dan UV-nya kalau nggak salah saya dengar terakhir waktu training tuh memang dia tahan terhadap air gitu ya? Atau gimana ya? Sudah didesain sedemikian rupa Mas, betul. Jadi tidak ada menimbulkan konsleting lain ataupun sampai ke radiasi, sudah terdesain aman semua Mas. Begitu. Baik, selanjutnya teknologi yang juga kami bawa di pre-filter dan block carbon filter kami, Bapak Ibu di Spring, ini mampu menyaring hingga 1 mikron untuk pre-filternya, sehingga lumpur, tanah, karat, dan serpihan pipa yang masih terbawa itu akan tertahan di pre-filter. Sedangkan kehebatan dari carbon block filter kami untuk e-spring ini hingga 5.000 liter ya atau setahun ini mampu menghilangkan rasa, bau, warna ya, bahkan kandungan klorin yang masih mungkin terbawa di sumber air Bapak Ibu yang ada di rumah gitu ya. Dan juga bahannya luar biasa sekali. Ini press activated carbon block atau sederhananya dari kelapa, namun sudah kami proses demikian rupa. Dan juga ini sudah memiliki hak paten sehingga carbon block filternya e-spring ini tidak ada yang meniru sampai sekarang untuk teknologi dan cara filtrasinya. Jadi ini yang luar biasa yang kedua, Mas Mirza. Jadi tadi lampu UV, sekarang block carbon filternya juga ini kita memiliki hak patennya, gitu ya. Oke. Lanjut, bagaimana? Iya, betul. Bagaimana cartridge bekerja? Jadi cartridge ini bekerja dengan beberapa lapisan tadi ya untuk memfiltrasi secara lengkap dan mendalam. Ada yang menahan partikel di antara lapisan medianya, ada yang juga menahan partikel lumpur, tanah, karat, dan serpihan pipa. Juga ada lapisan biofilmnya untuk mencegah tumbuhnya lumut dan ganggang. Karena kan pasti ketika ada air, biasanya ini akan tumbuh lumut dan ganggang, namun tidak di cartridge e-spring, sehingga itu juga yang membedakan dengan teknologi filtrasi lainnya. Plus tanpa kontrak listrik, jadi tidak ada kontak listrik di dalamnya, sehingga aman dan mudah diganti Bapak Ibu leader dan EBO West Jawa, West Sumatera. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan kalau mau ganti cartridge, siapapun bisa ganti, jangan khawatir ketika sudah melepas adaptor listriknya, tidak ada yang listrik yang akan menyengat tangan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Oh gitu. Okay. Aman Mas Mirza. Betul. Ini cartridge-nya bisa dibersihin sendiri nggak? Betul, yang bagian pre-filter ya Mas. Oh, bagian filternya bisa dibersihin sendiri ya? Betul, namun dari kami sih Mas, rekomendasinya cukup dibawa aja ke AFS Medan, karena biasanya nih cara membersihkan tiap orang kan beda-beda Mas ya. Beda-beda ya, benar. Semangat nih membersihkannya, akhirnya nanti pre-filternya bisa sobek. Jadi kita nggak merekomendasikan sih, betul, sebaiknya dibawa saja ke AFS
sekalian visit ya KFS-nya, ada promo apa nih. Nah, sekalian di servis filternya atau dibersihkan boleh. Gitu. Wah, keren banget nih ya. MUI sudah memberikan fasilitasnya nih teman-teman EPO semuanya. Boleh. Jadi jangan sampai nih kita bisa ya kurang perhatian gitu dengan barang kita. Sementara MUI aja udah perhatian nih gitu ya. Bawa aja KFS ya. Baik. Oke. Lanjut. Ini juga highlight lebih dalam lagi tentang teknologi UV, Bapak Ibu leader EBO Area West. Jadi lampu UV ini kami klaimnya adalah mampu menyiapkan hingga 99,99% bakteri dan virus yang terlalu di air. Makanya kita sebutnya adalah melenyapkan. Tadi saya ulangi, ini lampu UV-nya ketika sinarnya menyala, sudah tidak ada sisa yang bakal terbawa di ujung keran hayakawanya. Dan juga desainnya kami sudah patenkan untuk lampu UV, karena memang terbukti paling efektif menyiapkan mikroorganisme. Untuk instant on teknologi, ini yang tadi saya infokan di awal, bahwa hanya akan bekerja si UV lamp-nya iSpring jika ada air yang masuk di alirannya. Selebihnya, setelah tidak ada air lagi yang Bapak Ibu ingin minum, dia akan mati dengan otomatis, ya, dan juga sehingga prosesnya ini bisa lebih cepat, ya, untuk diminum langsung. Dan juga pasti yang kita pertahankan tidak hanya mineralnya, tapi juga kesegaran air yang dihasilkan. Dan pasti karena ini hanya menyala kalau ada air yang masuk di sistem iSpring-nya, hemat energi. Kami jamin. Dan yang terakhir, keandalannya nih, kalau proses UV ini yang paling atas kelasnya untuk menyiapkan virus bakteri yang terbawa di air. Begitu. Jadi yang paling atasnya... Karena kita bedah satu-satu ya, gitu. Betul. Tadi ya, dari atas, dari bawah, dari lampu, kemudian saringannya seperti apa dan lain ya. Betul. Dan hasil akhirnya akan difinalisasi oleh si lampu UV ini, sehingga itu yang kenapa menjaminkan Bapak Ibu di sini tidak perlu dimasak lagi. Air dari iSpring, tuang di gelas, langsung minum, Mas. Gitu. Yes, menarik. Oke. Lanjut. Kita memiliki banyak ini ketentuan canggih di iSpring, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang untuk memonitor indikator lampu UV-nya, apakah bekerja atau tidak, juga ada indikator untuk filter karbonnya, dan juga beberapa alarm yang akan kami fungsikan jika memang sudah mendekati pemakaian akhir dari cartridge-nya atau bahkan sudah habis. Ya. Dan juga ini sudah ada fitur untuk shot otomatis. Jadi ketika mengganti cartridge yang baru, sudah langsung terisi untuk cartridge-nya 100%. Dan juga jadi misalnya... sudah dilengkapi dengan indikator, terus kita nggak mesti harus cek lagi ya. Ini lampunya, kan biasanya kan lampunya kan ujungnya ada hitamnya atau gimana gitu ya. Atau ya kayak kebakar lah gitu atau gimana ya Mas Yunan. Tapi sekarang udah dilengkapi dengan indikator, kita tinggal cek aja gitu ya. Betul, kalau ada yang bermasalah, Mas Mirza, itu akan ada alarm nanti yang akan menandai. Jadi Bapak Ibu tinggal mengecek, oh ternyata alarmnya habis cartridge-nya. Oh, ternyata ada masalah di lampu UV dan lain-lain. Sangat canggih. Ya. Yes. Lanjut, ngomong-ngomong soal paten. Jadi soal patennya nih. Iya, ada banyak, lebih dari 10, Mas Mirza, Bapak Leader, dan EBO di area West. Namun yang saya highlight itu ada 2. Yang pertama tadi carbon block water filternya ini sudah kita patenkan, dan ini kualitasnya dunia ya Mas, patennya. Sehingga produk terbaru pengolahan air merek lain pun ini tidak bisa mengambil teknologi yang dimiliki oleh iSpring. Dan yang kedua, sistem secara radio frekuensi identification ini menandakan bahwa jika misalnya ada perawatan ataupun ada informasi yang memang berhubungan dengan iSpring, itu kita sudah punya patennya juga. Jadi tidak ditiru dengan merek lain yang di luaran. Plus ada beberapa banyak lagi, Mas, dan ini memang hak patennya terus dikembangkan ya oleh para ilmuwan kita di EDA Michigan, sehingga Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai unique selling point, Mas Mirza, yang paling utama bahwa patennya iSpring sudah mendunia. Itu dia. Ya, saya menarik sih karena ada satu produk dan hak paten itu banyak gitu ya, Mas. Terus mulai dini saya lihat ya dari seluruhnya itu hak patennya mulai dari lampu, mulai dari
sirkuit gitu, mulai dari water filter, carbon block water filter. Jadi banyak banget gitu ya patennya. Dan berarti di sini MW itu membuat satu produk yang produknya memang dibuat sendiri dan memiliki hak paten gitu ya. Betul. Kemudian didaftarkan hak patennya. Iya, dan juga ini eksklusif artinya Mas Mirza. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu leader dan BO West area sudah punya e-spring, wah ini salah satu yang memiliki hak eksklusif paten ini. Betul sekali. Itu dia. Baik, teknologinya juga bila dibandingkan dengan pengolahan air lainnya, ini sangat-sangat unggul, ya, jauh bahkan kalau kami boleh info, misalnya dibandingkan dengan pemasak air biasa atau menggunakan atau konsumsi air mineral, dari mulai teknologi memperbaiki rasa bau kita unggul, mempertahankan mineral juga untuk yang baik untuk tubuh juga kita unggul, bahkan terakhir penyaring bakteri dan virus ini hanya e-spring, Bapak Ibu leader dan EBO area West. Jadi semuanya nggak bisa tuh untuk menyaring bakteri dan kontaminan. Jadi hanya e-spring yang mampu dengan satu teknologi karbon dan lampu UV-nya lengkap, ya, tidak seperti merek lain atau cara pengolahan lain yang memang tambah sulam. Dan kami di e-spring ini sangat-sangat merekomendasikan air dari pump dan water plant karena memang kandungan bahan yang terlalu, ya, itu sudah memiliki standar kriteria gitu ya dari Permenkes yang memang sudah baku, sehingga makanya kita mengklaim air yang hasilkan dari e-spring ini mineralnya masih banyak, masih tinggi gitu. Oke, Mas. Iya, lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi kita ngomongin sertifikasi, Mas Mirza, Bapak Ibu leader dan EBO di West area. Karena produk ketika tidak ada sertifikasinya itu akan menimbulkan keraguan. Iya, benar. Namun e-spring harus lengkap dia. Nah, e-spring menjawabnya langsung branded nih Mas untuk sertifikasinya. Hampir 7 sertifikasi dari NSF yang kita pegang untuk e-spring, dan untuk yang P473 dan P477 ini terbaru kita dapat di 2018 lalu, sehingga bisa juga dijadikan sebagai unique selling point bahwa produk kita berkembang, jadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dan kita langsung memberikan sertifikasi terbaru agar produk kita selalu mampu menghadapi atau menyikapi kondisi yang terakhir saat ini terjadi di kualitas air yang ada di dunia. Jadi istimewa ya, Bapak Ibu sekalian, untuk sertifikasinya. Kalau masih ada yang belum kenal apa itu NSF? Nah, bener nih, baru saya mau tanya nih, NSF itu apa gitu Mas Yunan? Saya tanya-tanya tadi, dia lembaga sertifikat atau gimana gitu? Betul. Jadi kalau bentuk kelembagaannya, Mas Mirza, ini dia non-profit company gitu ya, jadi lembaga kesehatan pemerintah yang memang bergeraknya di bagian kesehatan dan keamanan untuk makanan hingga minuman. Ini mereka sudah berdiri sejak 1944 dan memang sudah banyak sekali produk-produk yang sudah tersertifikasi andal mereka. Jadi kita juga jadi kebanggaan nih Mas Mirza, Bapak Ibu leader dan EBO area West, nggak cuma dapat hak paten, nggak cuma dapat sertifikasi, ya, tapi yang sertifikasi ini kelasnya worldwide, gitu ya, mendunia. Jadi ini sangat-sangat bergengsi, sangat-sangat bisa dijadikan sebagai unique selling point, sehingga Bapak Ibu sudah tidak ragu lagi untuk mempromot e-spring sebagai solusi air minum sehat, gitu. Baik, itu NSF-nya. Untuk garansi, kami masih memberikan garansi 2 tahun, Bapak Ibu, yang melingkupi elektronik modul, filter bracket, display monitor, power dan Hayakawa. Ya, di luar itu tidak kami cover garansi, ya, kecuali tadi ya ada satu syarat, misalnya ada masalah dengan cartridge-nya karena ada RFID issue, kita akan garansi. Namun lebih jelasnya nanti bisa Bapak Ibu konsultasikan, gitu ya, dengan tim AFS ataupun teknisi yang ada di daerah Bapak Ibu. Tipsnya, nah ini yang juga kita pengen sharing nih Mas Mirza, Bapak Ibu leader dan EBO West area. Kadang kita di lapangan menghadapi beberapa pertanyaan atau menghadapi beberapa kondisi. Nah, di sini tips yang kita rangkum Bapak Ibu sekalian,
dari kondisi-kondisi di lapangan tadi, gitu ya. Jadi yang pertama untuk mencegah ya agar suhu di lampu UV-nya stabil, Bapak Ibu mohon tidak menggunakan e-spring lebih dari 5 menit. Jadi setelah sampai 5 menit di stop dulu, ditunggu dulu, baru kalau memang sudah cukup waktu menunggunya digunakan lagi boleh. Tapi jangan sampai lebih dari 5 menit itu digunakan on terus gitu ya, agar suhunya tidak terlalu panas untuk lampu UV-nya. Nah, nomor 2 juga kami sarankan ya, ini mungkin sering ya Mas Mirza ya menemukan ya. Jadi jangan ditampung gitu ya. Karena emang kalau e-spring ini kita rekomennya gitu ya, dikonsumsinya di saat yang sama. Biar apa? Bersamaan, langsung gitu ya. Tuh, biar rasa fresh-nya dapat Mas, betul. Dan juga menjaga kualitas airnya. Karena kalau disimpan, Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu menyimpannya itu apakah sudah benar, sudah aman, atau belum. Khawatirnya nanti malah tercemar dari kebenaran virus yang di udara, malah jadi nggak sehat dan nggak seger airnya. Gitu ya. Dan poin 3 untuk tips yang kami coba sharing ke Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu ada rencana tidak menggunakan untuk jangka lama ya e-spring-nya, boleh dicabut saja kabel powernya, ya, untuk mencegah hal-hal misalnya ada pergeseran lokasi atau tempatnya tidak stabil, ini boleh sambil dilepas saja untuk kabel powernya kalau memang dalam jangka lama akan meninggalkan rumah. Dan yang keempat, ini adalah istilah flush, tapi sederhananya adalah alirkan fungsi e-spring dalam posisi ke atas gitu ya, selama 30 detik sampai 1 menit. Bila misalnya e-spring sudah tidak digunakan dalam waktu lama, ya, atau baru mengganti cartridge. Tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kembali nih. Jadi karbon aktifnya di cartridge itu biar bekerja maksimal. Jadi dibiarkan aja mengalir sampai 1 menit. Jadi gitu Mas. Jadi seperti dibuang ya airnya, namun tidak terlalu lama, maksimal 1 menit saja. Gitu ya. Nomor 5, juga mohon diperhatikan, karena biasanya Bapak Ibu kan juga tinggal di rumah dengan asisten rumah tangga, atau mungkin keluarga-keluarga yang belum paham ya dengan penggunaan e-spring. Dipastikan saja bahwa kalau untuk keperluan cuci piring ya, ataupun aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan konsumsi air minum e-spring-nya, itu mohon keran untuk hayakawannya diposisikannya sesuai dengan peruntukannya. Misalnya kalau ingin cuci piring berarti tidak menggunakan e-spring, diposisikan ke bawah, baru kalau ingin minum, posisikan ke atas. Jangan kebalik, Mas Mirza. Iya, kadang-kadang kebalik nih, gitu ya, sehingga harusnya e-spring-nya bisa dipakai hanya untuk minum gitu ya. Betul, dibuat cuci piring juga nanti ya, sama nyuci yang lain. Sayang, benar. Betul. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini juga kami sarankan untuk tipsnya, untuk tahan air yang maksimal untuk e-spring itu 60 PSI. Namun kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menakar berapa kencang sih 60 PSI, nanti boleh konsultasikan dengan teknisi kami, agar nanti tidak ada kecenderungan permasalahan di instalasi e-spring-nya jika airnya di atas 60 PSI. Begitu. Itu tipsnya, mudah-mudahan ada yang bisa Bapak Ibu leader dan EBO West Area ambil gitu ya. Nanti kita akan tambahkan jika memang ada informasi yang memang baru ya di e-spring-nya. Kita rangkum nih. Nah, jadi kita udah ngomongin sumber air, manfaat air, kriteria air layak minum, dan kenapa harus pilih e-spring. Kita akan rekap, kita akan rangkum begitu ya. Kenapa e-spring? Karena e-spring terbukti mempertahankan kandungan mineral dalam air. Bapak Ibu leader EBOS area, apa aja mineralnya? Ada bikarbonat, klorida, sodium, magnesium, bahkan kalsium dan potasiumnya, serta juga proses filtrasinya. Ini menggunakan 2 teknologi yang paten, carbon filter serta sinar UV, dan sertifikasi NSF-nya ini paling lengkap dibandingkan dengan pengolah air lain yang memang sudah juga menggunakan sertifikasi dengan NSF. Klaim untuk e-spring sampai saat ini mampu menyaring hingga 144 komponen dalam air, sehingga lebih unggul dibandingkan dengan penyaring air lainnya. Dan yang paling spesial, paten teknologi yang diajukan oleh MW ini yang paling
banyak, sehingga merek lain sampai saat ini tidak ada yang bisa meniru, bahkan mencontoh, ataupun juga menduplikasi proses kerja filtrasi yang dimiliki oleh e-spring kita. Tambahan informasi jika Bapak Ibu ada kebutuhan untuk menanyakan ataupun sekedar berkonsultasi, silakan kontak hotline durable ataupun call center ya, namun mengikuti jam kerja operasional di kota Bapak Ibu. Dan juga tambahan untuk prosedur instalasi e-spring, tentu kami hanya menginstal unit e-springnya saja, tapi untuk infrastruktur seperti pipa, lalu keran air, jalur air, dan lain-lain, itu harus dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mempersiapkan sejak awal. Dan tes air tadi, jika memang ternyata di prospek ataupun dalam Bapak Ibu leader sekalian, itu menggunakan sumur ataupun air tanah, gitu ya, itu memang harus menggunakan pengetesan untuk lebih lanjutnya. Tapi kalau sudah menggunakan RPDHM atau WTP, sudah tidak perlu tes-tesan, tinggal langsung dipasang e-springnya tadi itu drink. Sedikit tambahan masih untuk nama-nama komponen e-spring ya di kami. Unit komponennya. Betul, komponennya Mas. Karena orang suka Bapak Ibu leader ataupun EBO suka kesulitan tutupnya. Nah, ini ada namanya Mas. Jadi kalau yang atas itu namanya top throat ya. Kalau yang bawah itu base springnya. Cartridge saya yakin jauh lebih familiar ya, karena sering dibawa-bawa atau sering dalam pergantian. Filter bracket ini yang mengunci si cartridge-nya ya, dan juga muara untuk tubing atau selangnya. Pre-filter tadi yang kita info ya, Mas Mirza, yang di bagian luar ini juga kita sediakan kalau memang ternyata komponennya sudah harus diganti, rekomendasi dari teknisi gitu ya. Dan berikutnya elektronik modul, ini kami juga sediakan komponennya karena biasanya memang ada beberapa kondisi memang harus dilakukan gantian juga untuk si elektronik modulnya. Returning ring ini adalah pengunci juga yang untuk menguatkan antara cartridge dengan bracket tadi agar tidak terjadi kebocoran. Tubing selang saya yakin juga lebih kenal nih Bapak Ibu, dan juga power adapter ini untuk mencolokkan listrik untuk mengirimkan sinyal wireless ke cartridge-nya agar bisa menyalakan ketika ada air yang masuk. Berikutnya keran Hayakawa tadi ya, fungsi yang ke bawah untuk air mentah atau air biasa yang tidak melewati e-spring. Untuk ke atas itu yang untuk siap minum. Elbow kit adalah penyambung antara tubing dengan bagian di belakang filter bracket, sehingga memang ini kadang juga perlu pergantian komponen. Kalau misalnya Bapak Ibu melepasnya tidak menggunakan alat bantu, tidak hati-hati sehingga patah. Nah, suka patah Mas Mirza. Nah, itu disediakan komponen ini di store gitu. Dan terakhir ini aksesoris ya, untuk Bapak Ibu agar lebih cantik meletakkan e-springnya gitu ya. Bergantung begitu Mas. Betul. Oke. Biar mudah untuk dudukannya ya. Betul. Ya. Ini disediakan MUI dan dijualkan MUI juga kan ya? Betul. Nanti mungkin dicek aja tergantung ketersediaan. Nanti boleh dicek di AFS terdekat di kota Bapak Ibu. Baik. Nah ini boleh Mas Mirza, saya dibantu untuk biar lebih menarik nih. Baik, silakan. Ya teman-teman EBO semuanya, jadi untuk di bulan Februari ini kita memiliki promo durable di mana kita mulai dari tanggal 2 Februari pukul 10 pagi kemarin sampai dengan tanggal 28 Februari kita akan ada promo pembelian e-spring unit, 1 e-spring cartridge akan mendapatkan gratis 1 Nutrilite Biasi. Kenapa sih harus ada promo ini? Karena kita lihat memang kita perlu juga nih untuk konsumsi vitamin dan teman-teman perlu juga untuk bisa mendapatkan air yang bersih, healthy water gitu ya. Dan kemudian syarat ketentuannya gimana nih Mas Mirza? Syaratnya seperti yang teman-teman mungkin sudah baca di Amagram, yaitu maksimal pembelian e-spring cartridge-nya 2 EA per EBO per PP, kemudian berlaku untuk EBO dan pelanggan prioritas. Nah, tapi ini untuk pembeliannya tidak dapat digabungkan nih dengan menggunakan kupon-kupon seperti kupon EBO sponsoring program, kupon aktivasi PP gitu ya, PP dan EBO, kemudian
kupon Road to Ruby bonus. Nah, teman-teman yang mendapatkan kupon Road to Ruby bonus belum bisa nih untuk menggunakan kuponnya untuk bisa membeli promo ini. Kenapa? Karena nggak bisa ya untuk promonya digabung gitu ya dengan kupon. Kemudian yang keempat, tidak dapat digabungkan dengan pembelian Power Up Pack, Family Protection atau Double Protection dalam satu invoice. Dan yang kelima adalah produk yang didapatkan gratis tidak memiliki PVBV. Jadi biasanya tidak memiliki PVBV ya teman-teman ya. Nah ini mungkin Mas Yunan yang bisa saya sharing, nanti kita akan masuk ke, setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Yes Yunan. Mas, Ya? karena terima kasih, udah luar biasa banget nih atensinya, nggak berasa sudah di slide yang paling akhir nih Mas dari slide saya. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu ya Iya. Mas Yunan ya. Satu jam luar biasa Mas Yes. Mirza. Dan saya lihat di sini sudah ada banyak pertanyaan nih Mas Yunan, kayaknya udah ada 600 pertanyaan. Alhamdulillah. Ya. Sampai besok pagi nih kita ya. Iya, besok pagi kita nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya ya. Kita akan coba bahas satu-satu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk gitu ya, Mas Yunan ya. Siap. Nah, tadi kayaknya ini dari Bu Siti Sopiah nih, mungkin ke Mas Asril ya. Baik. Nah, tadi kan kita sampaikan boleh di servis bawa ke AFS gitu ya, atau ke ADC teman-teman untuk bisa servis di after sales team gitu ya. Nah, jika servis itu ada bayarannya nggak ya, Mas Asril ya, untuk kita, untuk Bapak Ibu EBO yang datang ke AFS gitu, atau ke after sales team gitu. Mungkin bisa dibantu jawab, Mas Asril? Sorry, wifi-nya lagi, wifi lagi tidak stabil. Jadi untuk yang out garansi kita kenakan biaya Mas Mirza, yang jelas untuk biaya jasa servisnya. Oh, jasa servisnya udah ada. Masih garansi, untuk yang itu kita tidak kenakan biaya. In-home servisnya. Gitu. Oke, tergantung unitnya gitu ya, berarti ya. Ya. Semoga menjawab Mas Mirza. Ya, thank you Mas Asril. Terus saya nah ini tadi mungkin nih Mas Yunan untuk hak patennya ini dari Mbak Bu Sanjaya Saman. Nah, untuk hak patennya tadi itu bisa dicek di mana ya? Bisa banget. Bisa banget. Jadi Bapak tadi Ibu siapa? Sanjaya Saman. Bu Sanjaya. Nanti Ibu tinggal browsing di websitenya ya. Jadi karena ini lembaga pemerintahan non-profit, jadi dia ada websitenya nsf.org ya. Nanti Ibu tinggal masukkan saja nama atau nomor paten yang tadi saya sampaikan, itu akan muncul di sana Bu. Dan itu benar-benar kita listing di situ. Jadi nsf.org itu ada, nanti bisa dilihat beberapa paten tadi yang kami infokan tadi. Boleh di-share nanti ya Mas ya di kolom chat gitu ya, biar Bapak Ibu bisa lebih yakin gitu ya. Padahal sebenarnya kita awalnya pasti nggak akan ngasih info bahwasannya itu kalau hak patennya nggak terdaftar gitu ya. Betul. Tapi jika teman-teman ingin cek, boleh nanti kita akan kasihkan untuk di mana sih bisa ngecek hak patennya tadi gitu ya. Terus dengan tadi sertifikasi NSF juga ada di websitenya nsf.org itu, tapi juga untuk yang paten kita akan provide juga Mas, itu juga bisa dicek. Baik. Ada dua jadi ya, NSF dengan paten tadi. Yes, thank you Mas Yunan. Nah ini kembali kepada air sumur tadi, apakah air sumur atau air tanah bisa dipakai sebagai input dan bagaimana hasilnya selama ini? Baik. Ya tadi menjawab tadi yang di sharing tadi ya Mas, memang kita nggak rekomendasikan, sehingga boleh nanti Bapak coba dibawakan aja sampel airnya untuk dicek di laboratorium terdekat ya, di kediaman Bapak, untuk melihat apakah air sumber yang di rumah ini masih layak nggak menjadikan sumber air minum. Karena biasanya mereka akan mengukur dari sisi kimiawi dan biologis. Ekolinya apanya. Jadi memang maaf kalau di Springer saya pernah tapi ke Skopindo waktu itu. Itu boleh. Itu ya. Boleh ada sertifikasinya ya. Yang sudah standar, betul. Iya, yang sudah standar. Terus
dari pertanyaan Ibu Titi Burhani. Nah, saya kurang ngerti nih ini dari pertanyaannya, tapi saya coba bacain ya. Siap. Cartridge dari MFG kalau misalkan pas ada yang ada stok bisa tahan berapa lama gitu. Oke, mungkin Mas Asril nih. Mas, ya. Stok nih. Ke Mas Asril nih mungkin bisa ngebantu jawab nih. Ya. Ya, memang selama itu stok cartridge-nya masih tersegel ya Mas Mirza, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada secara spesifik berapa lama, tapi yang penting terjaga itu masih terseal dengan baik. Tapi referensi yang di info ke saya itu rata-rata sekitar maksimal 2 tahunan sih sebenarnya. Karena untuk pertama perubahan teknologi dari cartridge kita kan selalu berkembang ya Mas Dinan ya. Kayak kita selalu ada improvement di situ. Jadi takutnya Bapak Ibu kalau stoknya terlalu lama, ternyata udah ada model baru, Bapak Ibu pakai model lama akan impact nanti ke unit listingnya. 2 tahun jadi ya jawabannya ya Pak Asril ya, maksimal ya. Rata-rata masih 2 tahun, tapi sebenarnya kita tidak secara dari MUI memang kalau bisa sih memang menggunakan cartridge ini sesuai dengan kebutuhan memang untuk pemakaian langsung gitu sih Mas. Tidak di stok ya Pak ya. Di stok untuk jangka panjang gitu. Karena maka the cartridge itu tergolong sebagai consumable part lah kita bilangnya kategorinya. Jadi kayak harus dihabiskan. Ya, kalau di kendaraan tuh saringan olinya gitu yang memang harus reguler, harus diganti, tidak bisa di stok secara jangka panjang. Karena kalau di gudang kita sama mungkin di rumah Bapak Ibu, mohon maaf mungkin dari temperatur udara atau kondisi penyimpanan yang tidak sesuai itu juga nanti berpengaruh juga sih Mas Firsa. Yes, semoga menjawab ya teman-teman ya, Bapak Ibu EBO semuanya. Dan ini kita ada pertanyaan dari Bu Irawan Priyambudi. Nah, boleh tolong dijelaskan umur efektif filternya berfungsi maksimal untuk berapa liter air nih, Pak Asril, Bang Asril dan Mas Yunan. Kira-kira fungsi maksimalnya berapa liter air nih? Jadi ada 2 ya. Jadi ada 2. 5.000 ya. Nah, jadi ada 2, betul 5.000 liter atau setahun, tergantung mana yang dicapai duluan. Gitu ya. Kayak mobil aja ya. Kalau mobil 30.000 tapi belum nyentuh tapi udah 6 bulan gitu. Yes. Oke. Kita 5.000 jaga ya Pak ya. 5.000 liter ini juga tergantung dari kondisi air yang disaring. Air ya. Oke, benar-benar. Jadi kalau memang kondisi airnya memang lebih banyak polutan, itu akan umurnya juga akan lebih pendek. Kemudian juga kalau memang konsumsi pemakaian airnya banyak ya Mas Yunan ya, itu berpengaruh juga gitu. Jadi 5.000 liter itu pemakaian standar lah. Betul. Sama dengan kayak di atmosfer sky ya kan, kalau Bapak Ibu pernah dengar waktu saya ngasih presentasi masa pakai filternya tergantung kontaminan udara, jadi seperti itu. Betul. Itu pada umumnya gitu Mas Mirna. Ya, thank you Mas Asril. Semoga menjawab pertanyaannya ya tadi dari siapa tadi? Nah, saya kelupaan nih di sini udah kebanyakan jawab pertanyaan kita nih. Oke. 600 ya tadi. Iya, 600 nih pertanyaannya Mas Asril. Nah, ini semangat nih ya. Iya, ini dari Bu Mary di Batam ya. Apakah ada solusi Bang Asril bagi yang sudah pasang e-spring yang mana sumber air yang banyak kandungan kapur atau kaporit sehingga sering nggak keluar air nih gitu. Sehingga nggak keluar air, e-springnya mampet gitu. Nah, itu kayaknya kendala di internal di ininya ya gitu ya Mas. Mungkin ada saran nggak Mas Asril? Memang ini sering ya. Kayaknya kalau untuk daerah Riau atau yang lain ya Mas ya. Biasa Riau sering. Dan di beberapa daerah Kalimantan juga ya. Iya, Kalimantan ya. Jadi memang kalau kontaminan kapurnya itu tinggi, ya even sudah pakai pre-filter ya, itu kadang memang masih tembus nih. Nah, impact-nya ke e-spring, jadi cartridge kita tidak untuk aliran airnya jadi terhambat gitu dan tidak maksimal dan berpengaruh dari kualitas air. Memang kalau saya bisa sarankan sih, mungkin konsultasikan dengan pihak konsultasi dengan pihak PDAM atau lembaga terkait air di daerah Bapak Ibu untuk ditanya bagaimana cara solusinya, karena kan saya juga nggak bisa lihat secara fisik ya Mas bisa terkait hal ini.
Hmm. Jadi itu akan atau yang orang yang ahli dalam bukan yang ahli, orang yang fokusnya di penjualan prefilternya tersebut gitu. Maka biasanya nanti ada beberapa saran dan teknisnya untuk menangani hal ini. Menangani gitu ya. Oke, kita tanyakan terpercaya lah ya untuk memberikan rekomendasi. Konsultan air atau yang menjual itu biasanya mereka punya solusinya sendiri masing-masing karena tergantung kondisinya. Itu yang pernah saya alamin waktu saya tugas di Pontianak juga. Itu ada beberapa hal yang ternyata ya harus pakai yang kelas besar atau kelas medium gitu. Tergantung dari dapurnya masing-masing. Ya, thank you. Semoga menjawab nih Bu Mary atas pertanyaannya. Pak, untuk top surround dan base spring tersedia di store mana aja ya? Bisa bantu cek. Nah, nanti ini mungkin Bu Sarina bisa tanya ke saya ya. Kita akan follow up mungkin setelah meeting ini gitu ya, Mas Asri ya. Nanti untuk ketersediaan produk kita akan coba follow up setelah meeting ini. Nanti boleh langsung japri aja nih ke saya gitu ya, atau ke Mas Asri gitu untuk produknya, top surround dan base springnya ada di mana gitu ya, Bu Sarina ya. Nanti kita akan bantu jawab setelah waktu meeting ini selesai gitu ya. Nah nih terkait dengan promo nih Mas Asril, tadi ya sepertinya stok cartridge sekarang kan lagi BO, apakah ada solusinya? Terkadang ada user yang urgent ketika replace cartridge. Nah ini berkaitan dengan stok, kita akan upayakan Pak dengan tim, terutama tim ADC dan AFS berkaitan dengan stok cartridge ini. Kita akan upayakan juga secepatnya agar pemenuhan stok dari cartridge ini bisa terpenuhi di Medan, di Pekanbaru, Batam, dan store-store lainnya gitu ya. Karena berkaitan dengan promonya ini menarik sih ya, Mas Asril ya, karena dan dengan menambahkan satu vitamin gitu ya, dan itu membuat teman-teman juga jadi memburu nih promonya gitu ya, sehingga stoknya terbatas ya. Gitu. Untuk cartridge ini saya juga lagi follow up sih Mas, misalnya kita lagi fokus untuk gimana caranya memenuhi kebutuhan di area barat nih untuk kali ini. Iya. Oke. Ini saya mungkin mau bantu jawab Mas Mirza, Mas Yunan ya, yang Pak Sanjana Saman ya, kalau Iya. Iya. Ganti cartridge airnya bocornya. Ini ada dua hal ya. Ini biasa dulu kerjanya Mas Yunan nih kalau demo waktu training. Saya karena online kita nggak bisa demo Mas Yunan. Jadi pertama mungkin waktu pasang di filter bracketnya, karena itu waktu pasang di filter bracket tuh udah ada tandanya. Dia harus putar ke kanan sampai bunyi klik. Nah, itu berarti sudah pas. Kalau dia ada suara bunyi klik, itu berarti belum pas antara filter bracket dengan cartridge kepalanya. Nah, itu bisa kemungkinan bocor. Kedua, bisa jadi waktu dengan filter bracket itu sudah terpasang dengan sesuai yang tadi saya bilang, waktu dimasukkan ke bottom stroke-nya, yang bawahnya itu kurang tekan ya Mas Yunan, atau tidak tidak mengunci. Tidak mengunci, itu ada pinnya petunjuknya yang harus disesuaikan. Nah, itu biasanya saya pernah 1-2 lihat tidak dipaskan dulu kuncinya, patokannya dia main langsung tekan. Nah, itu jadi waktu dibuka ada kebocoran karena tekanannya keluar gitu. Mungkin kalau mau lebih lanjut nanti bisa hubungi hotline durable kita ya Mas Yunan ya, Mas Mirza. Bisa kita pandu video call atau mungkin dengan teknisi di Medan. Biasanya ada 2 hal itu aja sih kalau misalnya terjadi kebocoran waktu ganti cartridge sih. Semoga menjawab Pak Sanjana ini. Gitu Mas Mirza. Lanjut Mas Mirza, Mas Yunan. Halo Mas Mirza, suaranya. Mute. Halo. Ya, ada baru. Ya, ini ada pertanyaan juga, dari Grace Seril. Boleh dijelaskan perbedaan air hasil spring dengan air hasil river
osmosis ataupun alkali ini. Perbedaannya seperti apa ya, Mas Asril dan Mas Yunan? Mungkin bisa dibantu jawab nih. Iya. Ini juga kalau kita pernah dengar istilahnya alkali kan berarti air yang pH-nya tinggi ya. Tadi Bu Margaret ya. Oke, iya. Jadi kalau alkali, Ibu Grace, alkali itu artinya adalah air yang dengan sistemnya dia memodifikasi dari pH-nya normal dari 6,5 sampai 8,5 di-boost sama dia menjadi di atas 8,5. Sejatinya tubuh kita tidak perlu membutuhkan air dengan pH tinggi, Bu. Makanya tidak terlalu signifikan untuk solusi air yang bisa membantu kesehatan, sehingga memang sempat dulu tren ya, mungkin Mas Mirza ataupun Bang Asri sering lihat iklan ya. Dan ada demonya biasa ya kalau air alkali itu ya. Iya, itu memang sebetulnya hanya menaikkan pH saja, namun sebetulnya juga tubuh kita nggak perlu air dengan pH yang sangat-sangat tinggi. Untuk yang kedua, air RO atau reverse osmosis, itu hasilnya adalah air kosong, Mas, Ibu Grace. Jadi air kosong artinya gini, karena dia merubah total, air yang awalnya ada beberapa kandungan mineral, bahkan cenderung dominan rasa asin ya, atau payau, itu seketika diproses dengan air RO, itu akan netral. Nah, saking netralnya, Mas Mirza, itu sama kayak air aki, Mas. Jadi kosong. Sehingga malah bukannya sehat, kalau kita minum air yang kosong, malah cepat drop atau cepat jadi lemas. Jadi memang disarankan untuk konsumsi air RO. Betul. Oke. Saya juga baru clear juga nih saya. Karena ada beberapa dari konsumen yang memakai e-spring atau ada beberapa yang juga menanyakan apakah air e-spring ini termasuk kesehatan ya, makanya. Betul. Nah, saya coba jelaskan, ini kita e-spring bukan sebagai air kesehatan ya, Mas Yunan. Betul. Tapi air yang dihasilkan oleh e-spring itu mampu menjaga kesehatan dalam tubuh karena dengan mineral itu. Tapi bukan sebagai alat air kesehatan, pengobatan. Kalau bisa saya bilang, yang seperti brand lainnya, saya nggak bisa sebutkan di sini. Jadi bisa saya harap ini bisa nanti jelas fungsi daripada air e-spring ini. Kalau kita memang sering minum air yang sehat, yang tadi Mas Yunan bilang di training tadi ya, otomatis tubuh kita akan sehat, Mas Yunan. Tidak istilahnya minum air kosong gitu ya. Jadi minum air banyak-banyak tapi nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan impact ke dalam tubuh juga. Gitu. Oke. Thank you nih dua pemateri saya atau dua teman-teman saya yang sudah membantu menjawab. Nah, ya kita masih banyak sebenarnya di kolom Q&A, tapi kita pengen teman-teman EBO bagi yang ingin bertanya langsung boleh raise hand kali ya. Gitu ya, kita buat kasih kesempatan kalau teman-teman ada yang pengen bertanya langsung boleh langsung raise hand. Jadi nantinya kita akan buka untuk kesempatan teman-teman bisa allow to talk gitu ya, bisa open mic gitu ya. Nah, ini saya lihat sudah ada Bu Fatimah. Kita open dulu ya, Mas Yunan dan Bang Asril ya. Ya, Mas Mirza. Halo, selamat malam Bu Fatimah. Halo, selamat malam Bu. Oke, ini sepertinya belum ada jawaban nih, gitu ya. Nah, kita masuk ke Ibu Siti Fatimah Umar. Ya, oke. Halo, selamat malam Bu Siti. Halo, selamat malam Bu. Oke, nggak ada juga. Nah, ini saya langsung ke bawah deh. Ini ada Ibu Siti Burhan, ya dari Medan nih, Mas Yunan dan Bang Asril. Siap. Saya langsung tutup ya. Silakan Bu, selamat malam Bu Titi Burhan. Halo, selamat malam. Halo. Malam ya. Bu Titi. Ya, malam Bu, malam. Silakan Bu. Pak Mirza, Pak Yunan, dan Pak Asril. Ini yang mau saya tanyakan gini. Ini kan abu kita pada saat Patricksnya itu sudah terpakai 2
hampir 2 peta, beliau kan order lagi 1, karena kan PVBA, jadi beliau order. Nah, ternyata catering kita sekarang ini kan tetap asal 2 peta itu bermasalah merah, bawa ke MW diganti. Nah, udah diganti pakai 2 peta lagi merah lagi diganti. Jadi sehingga yang beliau stok itu, yang tadi saya tulis, yang beliau stok 20/0903 itu sampai dengan ini belum terpakai. Makanya tadi pertanyaan saya, catering kita itu dari masa pembuatan MFG bisa tahan berapa lama? Tadi dijawab dengan, kalau nggak salah Pak Asri ya, itu maksimum 2 tahun. Nah, kalau ini dia punya catering yang sekarang dipakai, yang baru diganti, baru terpakai 1 peta. Ya kan, yang kemarin diganti ke AFS. Jadi itu kedepannya pasti itu catering itu lebih dari 2 tahun. Nanti kalau misalnya dia ganti, dari pihak MW kalau misalnya masalah tidak digantikan, kan pasti abo kita kecewa. Nah, itu masalah, itu untuk mengatasi itu gimana Pak? Oke, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Ya, Mas Ibu. Oke, mungkin saya Terima coba kasih, jawab. Bu. Memang, Silakan, Mas. ya, Bang Nasril. itu yang terkait mungkin yang pernah saya kasih informasi ya Mas Mirza, yang RTRC itu yang gagang telepon merah di kita. Jadi kita dari sisi MW akan mengcover hal ini. Dan yang tadi kata average 2 tahun itu yang apa? Bukan jadi patokan secara valid ya, Bu. Jadi memang bisa nanti dikoordinasikan dengan tim kita. Kalau memang memang ada stok itu, bisa memakai stok itu. Jadi dan kita akan ganti dengan yang stok dari MUI seperti itu. Jadi kalau memang, jadi contohnya Pak tadi misalkan dari downline-nya ya kalau nggak salah ya Mas Mir saya tadi ya. Oke, kalau saya dengar bawa ke service center, ya udah kalau memang ibu masih ada punya stok kartusnya, pakai stoknya dulu ya, dipasang di unitnya, nanti stoknya itu akan kita ganti dari MW sebagai penggantian kartus barunya. Jadi ibu punya stok yang terbarunya seperti itu. Mungkin menjawab Bu ya untuk hal ini. Jadi itu nanti bisa itu teknisi saya di Medan tuh sudah paham lah untuk hal itu. Dia biasanya Pak nih ibunya punya stok nih Pak, dia mau ganti dulu, ya udah ganti dulu. Dan stok itu akan kita cover sebagai garansi daripada masalah kita bilangnya RPSC ya, red phone red card, yang gagang telepon merah yang tadi Ibu bilang ya, baru 2 bar sudah nyala gitu. Nah, tapi itu semua harus berdasarkan analisa dari teknisi kami ya, Bu. Jadi kalau memang dipastikan oke, ini terkait masalah di catering dengan quality ya kita cover. Nanti kalau memang sudah waktunya ganti ya harus ganti. Kita tidak cover untuk hal itu. Jadi mungkin kali ini bisa menjawab Mas Mirza. Ya, thank you Mas Asril. Semoga membantu Ebio lah, terutama untuk daerah barat. Kita coba fleksibel dan kita tidak terlalu kaku dengan aturan. Dan itu biasanya nanti tim saya akan konsultasi dengan saya. Situasi setiap Bapak Ibu hadapi kan pasti beda-beda ya Mas Mirza ya di lapangan untuk mensupport domain masing-masing. Dan itu saya dan tim akan coba fleksibel tetap dan ngebantu gitu ya. Iya. Karena saya dengan Mbak Mirsa juga kok Bu, konsultasi ini gimana nih Mir situasinya gitu. Tapi intinya nggak usah khawatir untuk hal ini Bapak Ibu semua. Ya, thank you Mas Asril dan Mas Yunan juga atas bantuan jawabannya ya. Semoga menjawab ya Bu Titi ya mengenai pertanyaannya tadi, dan kita akan terbuka untuk bisa ngebantu Bu Titi, Burhan dan grup berkaitan dengan case yang tadi gitu ya Mas Asril ya. Nah, oke, kita masuk ke teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand nih teman-teman. Ada yang dari Batam, ada yang Palembang, teman-teman. Tadi kalau nggak salah saya lihat Jambi juga ada nih. Nah, ada juga yang dari Aceh gitu ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk sesi malam hari ini nih, mumpung ada Mas Asril langsung dan Mas Yunan yang bisa langsung ngejawab gitu ya. Jarang-jarang loh gitu. Spesial nih buat rest area. Ya, dan ya kita kalau lihat, karena kalau misalkan kita ambilnya dia agak sore gitu ya, acara trainingnya banyak yang mungkin belum pulang kerja, jadi saya ambilnya waktu malam sih teman-teman. Semoga ya
tidak ada yang bentrok juga dengan meeting yang lain dan lain-lain gitu ya. Harapannya gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat kita gitu ya. Kita akan rekap pertanyaan dan akan kita balas. Mungkin bisa dari saya, nanti bisa langsung dari Mas Asril gitu ya untuk bisa membantu menjawab. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah cukup jelas nih Mas Asril. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah hampir semua kita jawab. Semakin nambah ilmu ya buat kita yang profesional. Dan kita tahu kondisi di lapangan Bapak Ibu semua terkait penggunaan produk e-Spring kita. Ya, oke. Thank you Mas Asril dan Mas Yunan sekali lagi. Sama-sama. Kemute Mas Mirza, maaf suaranya Mas Mirza kemute. Suaranya mati lagi Mas. Suaranya mati Mirza, kemute. Putus kayaknya. Iya. Ya, semoga Bapak Ibu di rumah juga dan keluarga dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa nih konsumsi air yang bersih dan juga tadi ya yang baik ya, healthy water ya, healthy life. Itu kesimpulannya tuh malam hari ini. Thank you, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu di training selanjutnya ya Mas Asril dan Mas Yunan. Ya, pasti. Thank you, selamat malam semuanya. Terima kasih. Dadah.